Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzi dari Prodi PGSDA STKIP Islam Sabilal Muhtadin, Banjarmasin. Di sini saya akan mengajarkan bahasa Indonesia kelas 5, tema 8, lingkungan sahabat kita, dan subtema 1, manusia dan lingkungan. Melalui pembelajaran kita hari ini, kalian diharapkan mampu menjelaskan dan menentukan urutan peristiwa atau tindakan yang terdapat pada teks fiksi dan non-fiksi, serta diharapkan kalian mampu mengidentifikasi dan melakukan peristiwa pada teks. Hari ini kita akan belajar tentang cerita fiksi dan cerita non-fiksi. Tahukah kalian apa itu cerita fiksi dan non-fiksi? Fiksi adalah cerita atau latar yang berasal dari imajinasi. Dengan kata lain, tidak secara ketat berdasarkan sejarah atau fakta. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, cerita fiksi bisa didefinisikan sebagai tuturan yang membentang bagaimana terjadinya suatu hal, peristiwa, kejadian, dan sebagainya. Adapun jenis-jenis fiksi sebagai berikut. Pertama, fiksi historis. Kedua, fiksi biografis. Dan ketiga, fiksi sains. Selain jenis-jenis fiksi di atas, masih ada jenis-jenis fiksi lainnya berdasarkan buku Perkenalan dengan Prosa Fiksi. Kesemua jenis fiksi tersebut sebagai berikut. Pertama, novel. Novel adalah cerita fiksi yang menceritakan tokoh utama dengan konflik di dalamnya dan memiliki cerita klimaks dan ending di akhir cerita. Yang kedua, roman. Roman adalah cerita fiksi yang menceritakan beberapa tokoh di setiap alurnya. Roman mengandung banyak hikmah dan cenderung mengarah ke cerita klasik. Yang ketiga, cerpen. Cerpen adalah cerita fiksi dengan cerita yang lebih pendek dan lebih padat dibanding novel dan roman. Cerpen adalah karya fiksi yang isinya jauh lebih sedikit. Yang keempat, cerita rakyat. Cerita rakyat adalah cerita yang secara turun-temurun diceritakan dan dikisahkan dari generasi ke generasi tentang suatu legenda di daerah tersebut. Kelima, cerita jenaka. Cerita ini mengisahkan tentang kelucuan dan kecerdikan para tokoh utamanya yang bisa membuat para pembaca terhibur oleh ceritanya. Yang keenam, mitos. Mitos adalah cerita tentang masa lalu yang sangat silam di mana peristiwa-peristiwa yang diceritakan di dalamnya menggambarkan banyak mukjizat dan keajaiban. Ketujuh, legenda. Legenda sedikit mirip dengan mitos. Legenda adalah cerita fiksi tentang masa lalu yang memiliki gambaran akan orang-orang sakti, tapi tidak dianggap suci seperti mitos. Berbeda dari mitos, tokoh-tokoh utama cerita legenda biasanya adalah manusia-manusia berkekuatan luar biasa. Kedelapan, fabel. Cerita ini menggambarkan para binatang-binatang sebagai tokoh utama yang menggantikan manusia sebagai tokoh utama di dalam cerita. Yang terakhir, saga. Saga adalah cerita rakyat yang secara khusus menceritakan tentang kepahlawanan para orang-orang di masa lalu yang terus dikenang sampai masa sekarang. Setelah kita mengenal jenis-jenis fiksi dan dari kesekian banyaknya cerita fiksi, di sini saya akan lebih mengambil ke cerita rakyatnya, karena cerita rakyat
sangat mengandung unsur budayanya yang sangat kental. Banyak sekali warisan budaya negara Indonesia yang harus senantiasa dibudayakan dan dilestarikan sampai sekarang. Salah satunya yaitu berupa cerita rakyat. Cerita yang pertama adalah Malin Kundang. Diceritakan pada suatu kisah hidup seorang anak miskin yang ingin berlayar untuk mendapatkan kekayaan. Terus dia menikahi anak saudagar kaya. Lalu kemudian dia kembali ke kampungnya dan dia tidak ingat lagi sama ibunya. Terus dia dikutuk ibunya menjadi batu. Cerita yang kedua adalah Si Pitung. Si Pitung adalah seorang kesatria dari Betawi. Pada suatu hari, hati Si Pitung geram sekali. Sore itu ia kembali melihat kesewenang-wenangan para centeng Babah Lim. Babah Lim atau Lim Ceng adalah tuan tanah di daerah tempat tinggal Si Pitung. Babah Lim menjadi tuan tanah dengan memberikan sejumlah uang pada pemerintah Belanda. Selain itu, ia juga bersedia membayar pajak yang tinggi pada pemerintah Belanda. Itulah sebabnya Babah Lim mempekerjakan centeng-centengnya untuk merampas harta rakyat yang menarik pajak yang jumlahnya mencekik leher. Cerita selanjutnya adalah Danau Toba. Suatu hari, ada seorang pemuda yang asik memancing di sungai. Rupanya keberuntungan sedang berpihak kepadanya. Baru sebentar memancing, ia sudah mendapatkan ikan mas yang begitu besar. Tapi alangkah kagetnya si pemuda saat ikan itu bisa berbicara. "Tolong jangan makan aku. Aku bersedia menikah denganmu," ucap ikan itu. Oh lala, tiba-tiba ikan itu berubah menjadi wanita yang cantik jelita. Ia seperti seorang putri. Pemuda itu pun merasa senang. Sebelum menikah, putri jelmaan ikan mas itu memberi syarat kepada si pemuda. "Apa syaratnya?" tanya si pemuda. "Jangan sampai ada yang tahu bahwa aku adalah seekor ikan," ucap putri jelmaan ikan mas itu. Pemuda itu pun menyetujui syarat dari putri ikan mas. Mereka berdua menikah dan hidup bahagia. Beberapa tahun setelah menikah, putri ikan mas melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Toba. Mereka berdua mendidik putra mereka dengan penuh kasih sayang. Namun sayang, anak itu tumbuh menjadi anak yang nakal. Ia selalu membuat ayahnya marah. Suatu siang yang terik, sang ayah sedang bekerja di ladang. Putri ikan mas sudah memasak banyak makanan. Ia pun meminta anaknya untuk mengantar makanan itu ke ladang. "Baiklah ibu, aku akan mengantar makanan," jawab sang anak. Di tengah perjalanan, perut sang anak berbunyi keroncongan. Ia pun melirik ke rantang yang dibawanya. "Ah, aku saja yang memakan makanan ini," ucap sang anak. Oh lala, sang anak menghabiskan makanan untuk ayahnya tanpa sisa. Kemudian ia mengantarkan rantang kosong itu ke ladang. Di ladang, terlihat sang ayah kelelahan. Keringat mengucur di dahinya. Perutnya pun terasa kosong karena seharian belum makan. Begitu sang anak datang, ia menyambut rantang yang dibawa oleh sang anak. Tapi alangkah marahnya sang ayah ketika melihat rantang itu sudah kosong. "Aku lapar ayah, makanya aku makan semua makanan itu," jelas sang anak. Sang ayah menjadi amat murka. Ia pun lupa dengan janjinya. "Dasar kau anak ikan, aku bekerja banting tulang untuk menghidupimu. Tapi begini balasanmu," bentak sang ayah. Mendengar amarah ayahnya, sang anak merasa sedih. Ia pun berlari pulang ke rumah dan menceritakan semuanya kepada ibunya.
Ibunya turut bersedih. Tiba-tiba awan hitam memenuhi langit. Hujan deras disertai petir pun turun. Sungai di sekitar rumah meluap dan membanjiri rumah itu hingga menjadi sebuah danau. Putri ikan mas bersama anaknya lenyap ditelan banjir, sementara sang ayah hanya bisa menyesali perbuatannya. Akibat kemarahannya, ia kehilangan istri dan anaknya. Kini danau itu dikenal sebagai Danau Toba, diambil dari nama anak dari Putri ikan mas. Nah, itu tadi penjelasan materi dari saya. Kita hari ini sudah belajar tentang cerita fiksi dan macam-macam cerita fiksi serta contoh dari cerita fiksi. Jika ada kesalahan dalam video ini, saya ucapkan mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.